Alhamdulillah, akhirnya bisa masuk tol setelah macet-macetan lumayan panjang. Pas waktu maghrib kita masuk ke rest area buat sholat maghrib dan ngopi bentar untuk pulihkan stamina. Sekitar 1,5 jam lagi kita akan sampai di Grage Sangkan Hotel tempat kami menginap. 1 jam istirahat, saatnya kita gas lagi ke Kuningan. Alhamdulillah, jalan lancar, tidak ada macet. Kita bisa nikmati perjalanan dengan senda gurau. Seperti sebelumnya, HT kami nggak berhenti bersuara. Semua lawak banget. Ya lumayan, jadi bisa menjaga kami dari ngantuk dan capek. Thanks banget brother yang cerewet bin gacor. Gak ada kalian, perjalanan ini nggak bakal seru kayak gini. Pukul 20.30, Alhamdulillah akhirnya sampai juga di Grage Sangkan Hotel Kuningan. Setelah check-in, kami lanjut ngumpul di resto sebelah kolam renang untuk makan malam dan ramah tamah. Makan malam kali ini lebih seru dari malam sebelumnya, sebab ada acara tukar kado teman-teman. Sambil saling menyampaikan kesan dan pesan para peserta touring tentang giat kali ini. Dan acara ditutup dengan sesuatu yang sudah terencana diam-diam. Kita ceburin Om Ketum Dimas dan Ketua Pelaksana Om Ari ke kolam. Saatnya nih kita mandiin mereka berdua di tengah malam. Yo. Eits, ternyata nggak cuma mereka berdua yang kita ceburin. Akhirnya kita tambah lagi korban mandi tengah malam. Om Panjul, sang officer pun wajib kita ceburin juga. Ini asli seru, tengah malam bikin gaduh hotel. Mohon maaf nih buat tamu yang lain yang terganggu ya. Untung nih hotelnya luas banget, jadi kegaduhannya nggak terlalu bikin bising. Rasanya malam ini puas banget teman-teman, full keceriaan, pecah banget, dan ini membayar lelah setelah menikmati kemacetan seharian tadi. Saatnya sekarang kita istirahat dan siap-siap buat wisata explore Kuningan besok pagi. Mantap bosku! Pagi setelah sholat subuh, kami bersiap ngumpul di parkiran hotel buat jogging bersama. Jogging pagi ini rencana muter sekitar Jalan Sangkan Urip dengan jarak kurang lebih 4 km. Lumayan buat gerakin badan dan keluarin keringat, biar tetap fit dan sehat tentunya. Setelah jogging ceria, kita lanjut menuju resto buat sarapan. Kita nikmati hidangan pagi ini dengan penuh syukur. Alhamdulillah, luar biasa. Untuk touring hari ini sangat memuaskan. Selesai sarapan, para peserta mulai bersiap-siap untuk berenang. Nah, Hotel Grage ini menyediakan kolam waterboom dengan air yang hangat alami. Jadi seger banget dan pas buat main air. Anak-anak ya juga pasti seneng banget di sini. Saya sendiri memilih kolam terapi buat merilekskan badan. Nah, kolam terapi ini kayak pijat refleksi teman-teman, tapi menggunakan media air. Ada aerator gitu yang nanti memuncratkan. Apa itu memuncratkan? Pokoknya menyemburkan tekanan air yang nantinya memukul-mukul ya badan kita seperti dipijit gitulah. Kolam terapi ini airnya panas alami. Jadi nyaman banget lah pokoknya, seger ya. Panasnya pun nggak terlalu panas, jadi enak banget lah pokoknya buat merilekskan badan.
Buat terapi ini keren, dari telapak kaki, betis, paha, punggung, dan bahu, semuanya kena deh pokoknya. Seger banget rasanya, ya. Dan durasinya 1 jam. Setelah 1 jam kami berendam dan refleksi, kita lanjut deh buat mandi di kamar masing-masing dan siap-siap buat ke Botanica Kopi. Botanica ini adalah sebuah tempat yang agak ke atas gitu ya. Dan ya sebenarnya nggak jauh lah, 30 menit dari Grage Sangkan Hotel. Dan ini selain tempat ngopi, juga ada beberapa wahana yang asik nih buat keluarga. Nanti kita lihat keseruan apa aja di Botanica Kopi. Setelah bersih-bersih, tata-tata koper, dan check out, kita kumpul di parkiran hotel buat persiapan merangkai ke Botanica Kopi. Seperti biasa, kita lakukan briefing dulu dan doa bersama sebelum mulai merangkai. Dan bismillah, kita lanjut gas naik ke Botanica Kopi. Arus lalu lintas lumayan ramai padat pagi ini. Maklum ini suasana liburan teman-teman. Jadi ya wajar banyak kendaraan yang menuju ke atas. Jalannya juga tidak terlalu lebar sehingga terasa banget kepadatan kendaraan yang sedang naik ke atas. Jika perjalanan normal, sebenarnya dari Grage Sangkan Hotel menuju Botanica ini mestinya bisa ditempuh dalam waktu 30 menitan. Tapi karena ini hari libur, mungkin akan lebih lama. Dan ternyata ada penutupan jalan juga teman-teman. Kalau kayak gini ya udah, kita mau nggak mau harus balik arah dan mencari jalan lainnya untuk menuju ke Botanica. Sebelum sampai Botanica, kita sempatkan mampir di sebuah resto untuk makan siang dan sholat duhur. Karena ternyata jam ini sudah masuk jam 12 siang. Perut sudah memanggil untuk minta diisi. Agar nanti di Botanica kita tinggal fokus main, menikmati wahana yang ada di sana. Nah, resto tempat kita makan ini juga ramai padat guys. Dan di sini ya, jadi kita harus sabar dalam mengantri ya, mengantri parkir, mengantri order makanan, mengantri sholat, dan sabar juga dalam menunggu makanan datang. Pokoknya inilah ujian kesabaran. Hahaha. Selesai sholat duhur dan makan siang, perut sudah kenyang, dan kita pun lanjut merangkai ke Botanica. Jalanan makin terasa padat teman-teman, apalagi saat hendak masuk ke lokasi. Antrian panjang kendaraan terlihat. Jalan menuju masuk di sini juga masih sempit, jadi harus satu jalur. Beruntung kami sudah menghubungi petugas parkir sebelumnya untuk booking tempat parkir di sini. Jadi, saat kami hendak masuk, kami mendapatkan prioritas tanpa antri panjang. Terima kasih Pak Parkir. Kita bisa langsung masuk dan menempati ruang parkir yang sudah disediakan petugas. Hanya saja, areanya lumayan becek teman-teman, karena sebelumnya mungkin habis diguyur hujan. Nah, setelah parkir rapi, kita pun menuju ke area utama. Kita pesan kopi di sini. Ya, namanya saja Botanica Kopi ya, pasti tempat kopi dong. Nah, setelah pesan kopi, lanjut kita seru-seruan di wahana seluncuran. Ini wahana mengembalikan kita ke masa anak-anak ini kayaknya. Eits, ternyata meski terkesan kekanak-kanakan, tapi main seluncuran ini asik juga loh. Nih buktinya nih, pada teriak-teriak kan? Dan ternyata saat mau lanjut ke wahana lainnya, hujan turun deras banget guys. Ya udah,
kita kembali ke tempat kopi saja, berteduh sambil seruput kopi. Hari mulai sore, hujan ternyata masih belum mau reda. Kopi juga sudah habis. Semua trek wahana basah dan tidak memungkinkan untuk lanjut main. Akhirnya kami memutuskan untuk turun. Jalan di parkiran lumayan becek. Keluar parkiran, jalan berlumpur dan menanjak, lumayan bikin adrenalin naik sesaat. Kami putuskan untuk tuntaskan rangkaian acara touring ini. Namun, sebelum itu ada sesi closing yang nanti bisa kita lakukan sambil break sholat maghrib. Kami turun menuju ke arah Kota Kuningan dan nantinya akan berpisah di tol. Untuk rombongan Jakarta dan Tangerang akan ke arah barat dan rombongan Purwokerto akan ke arah timur. Menjelang maghrib, sebelum masuk tol, kami berhenti di sebuah masjid yang cukup luas parkirannya. Kami merapikan banteng-banteng kami dan siap-siap untuk melakukan sholat maghrib. Adzan maghrib berkumandang pas saat kami mematikan mesin mobil. Setelah sholat maghrib, kami berkumpul di teras masjid untuk sesi closing dan sayonara. Masing-masing ketua chapter yang hadir saling menyampaikan kesan selama giat touring ini dan komitmen apa yang akan dilakukan untuk memajukan komunitas, terutama untuk mempererat silaturahmi antar anggota chapter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 3 hari 2 malam yang penuh kesan ya, karena ini sebuah momen yang pasti dirindukan terutama oleh teman-teman di chapter Puerto Rico. Karena apa? Karena selama ini mungkin yang paling jarang ngumpul dengan teman-teman pusat tuh chapter Puerto Rico, karena mungkin jangkauan ya. Dan itu pasti ada titik kerinduan ya. Nah, tapi ini luar biasa. Jadi kekeluargaan ini yang mungkin nggak bisa didapat di lain komunitas. Alhamdulillah, satu yang kita syukuri adalah kita bisa dipertemukan dan dikehendaki oleh Allah. Kita punya komunitas, kita berada di komunitas yang sangat erat dan kekeluarganya luar biasa. Bahkan tidak hanya sekedar berpikir hura-hura saja, tapi kita bisa berpikir bagaimana kita punya proyek-proyek yang bisa bernilai amal jariah. Kemarin alhamdulillah kita sudah dropping dari kumpul beras, kumpul duit yang kita belikan beras untuk Nurul Huda yang kebetulan ya qadarullah saat ini memang sedang sangat membutuhkan sekali support beras dari beberapa pihak, dan alhamdulillah Doski bisa ikut nabung di situ, mudah-mudahan jadi tabungan akhirat kita semua. Amin. Kedepannya untuk rencana kegiatannya ketemu silaturahmi, berbagi cerita seperti itu Om. Tetap pokoknya ya happy dikit lah gitu kan. Tapi tetap juga sosialnya penting gitu ya. Kita lebih baik menjadikan arwana di kolam yang kecil dibanding kita menjadi ikan mujair di kolam yang besar. Itu. Ya, lebih baik kita kecil tapi solid daripada besar kita terpecah belah. Komitmen 2025 kita harus lebih solid lagi. Om-om sekalian, Om Ketum, Om Kecap, Om Ketuplak, Om Erik, pertama sekali beliau saya temui di Purwokerto ketika saya masuk Purwokerto. Hanya satu tujuan saya itu bergabung ke Doski silaturahmi. Di beberapa komunitas pernah masuk, keluar lagi, hanya Doski sepertinya yang selalu saya rindu. Swear. 3 Kecap sudah memberikan kesan pesan selama touring dan ada komitmen ya untuk tahun 2025. Insya Allah dengan komitmen ini akan membuat kita makin solid ya untuk Doski secara nasional, dan mudah-mudahan lahir chapter-chapter baru ya, dan kita makin ya, sekarang kita lilin, tapi ketika lilin-lilin ini bersatu makin banyak, jadinya obor gitu ya, makin terlihat dan makin bisa menjadi pionir ya, banyak nanti yang bisa ikut. Kita niatkan syiar kebaikan, jadi lewat apapun kita bisa jadi syiar, terutama dengan komunitas kita juga bisa jadi provokator kebaikan juga buat komunitas yang lain. Ya, tujuan berkomunitas tentu saja yang utama adalah silaturahmi, untuk nantinya bisa menebar manfaat bersama dan menciptakan keceriaan bersama. Om Dimas sebagai Ketua Umum pun menutup sesi kesan pesan ini, dan setelahnya kita saling berpamitan, bersalaman, dan saling mendoakan. Dalam arti
hampir di setiap kegiatan itu kesulitannya terlihat, kekompakannya terlihat, dan itu buat saya suatu kebanggaan lah ya. Harapan saya adalah biarkan ini menjadi sesuatu yang sifatnya mengalir gitu kan, mempererat silaturahmi, saling menjaga keluarga, dan teman-teman yang mungkin masih belum masuk ke dalam Doski tapi dia sudah mulai ada antusias, ya kita rangkul lah gitu kan. Alhamdulillah, giat touring dan charity ini berjalan lancar dan penuh kegembiraan. Eits, kami baru sadar teman-teman, ternyata ini spesial. Kenapa? Karena giat ini dibuka dengan acara infak beras di Pondok Pesantren Nurul Huda, dan tanpa direncana kita tutup di sebuah masjid di Kuningan. Semoga ini jadi kebaikan buat semua teman-teman. Makin jaya dan erat keluarga besar Pajero Douglas Squad Indonesia. Insya Allah kita ketemu lagi di giat berikutnya. Doski, the spirit of brotherhood. Sayonara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.